Baik, kesempatan kali ini saya akan membahas kesalahan fatal pada pemilihan lokasi untuk storage tank kapasitas besar. Jadi, fail to plan, plan to fail. Jadi, kesalahan dalam pemilihan lokasi bisa berdampak fatal terhadap perencanaan sampai pemeliharaan storage tank. Pemilihan lokasi yang berbukit, topografinya tidak rata, lokasi yang berlumpur, tanah rawa atau gambut, tanah yang daya dukungnya rendah. Ini akan memiliki dampak sangat serius pada perencanaan pondasi dan biaya land clearing untuk penyiapan lokasi. Beberapa dampak yang mungkin akan saya jelaskan. Pertama, biaya penyiapan lahan bisa sangat mahal. Biaya cut and fill untuk kondisi topografi yang tidak rata, terutama area yang berbukit atau lereng, memerlukan pemotongan ataupun pengisian tanah pada area yang berbentuk lereng atau cekungan juga. Kemudian tanah gambut dan berawa ini perlu penggantian atau pengurukan pada area persiapan lahan karena perlu peralatan tambahan, material tambahan, tenaga kerja pada proses cut and fill yang pasti secara signifikan akan berdampak pada waktu konstruksi proyek karena penyiapan lahan bagian dari konstruksi proyek dan jelas berpengaruh juga pada biaya proyek secara keseluruhan. Selain itu, bahwa kondisi lingkungan yang tidak tepat juga memerlukan adanya pemeriksaan ulang sedimentasi atau pemeliharaannya nanti lebih sering, akan saya bahas di bab berikutnya. Kemudian yang kedua, perencanaan pekerjaan sipil dan pondasi terkait untuk storage tank bisa menjadi beresiko. Jadi topografi yang tidak rata itu terkadang perlu perencanaan penguatan lereng yang rumit. Jadi di area berbukit pasti ketika cut and fill ada sisi lereng yang perlu analisa tambahan untuk perlu tidaknya penguatan lereng. Kemudian kondisi tanah berlumpur, rawa atau gambut itu membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan pondasi. Jadi ini perlu diketahui juga dari hasil soil investigasi. Tapi sebaiknya tidak dipilih lokasi yang berawa atau bergambut atau daya dukung rendah. Tapi ketika sudah diputuskan, ya ini dampaknya tanah dengan daya dukung rendah itu membutuhkan perencanaan pondasi khusus. Kenapa? Agar tangki penyimpanan bisa berdiri tegak dan stabil di atasnya. Kemudian yang ketiga, setelah perencanaan, kemudian pemilihan jenis pondasi juga cukup rumit untuk milih yang tepat. Tanah dengan daya dukung yang rendah itu memang perlu treatment khusus karena perlu tahu nih kedalaman pondasi, jenis pondasi, kemudian material apa saja yang cocok untuk digunakan. Karena terlalu menggunakan teknologi tinggi atau safety factor tinggi akan berdampak pada signifikan pada biaya pondasi. Kemudian yang keempat, resiko kegagalan pondasi. Meskipun sudah dilakukan perencanaan atau perhitungan detail terhadap jenis atau pilihan pondasi, struktur tanah yang dengan daya dukung rendah ataupun topografi yang tidak rata itu cenderung lebih mudah retak dan menyusut sehingga meningkatkan potensi resiko kegagalan pondasi. Jadi ini resiko yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan konstruksi pondasi jika memang sudah diputuskan di area dengan daya dukung rendah ataupun topografi tidak rata. Kelima, biaya perawatan akan sangat tinggi terutama setelah tangki ini jadi ya. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan struktur bangunan akan membutuhkan biaya tambahan pada pemeliharaan dalam jangka waktu panjang. Karena kondisi lingkungan yang dipilih adalah area berawa, gambut atau daya dukung yang rendah atau topografi yang tidak rata, tangki penyimpanan ini perlu perawatan dan biaya pemeliharaan khusus agar kembali lagi pondasinya tetap stabil dan tahan lama. Ini perlu pengukuran secara berkala terutama terkait settlement atau kestabilan lereng. Jadi sangat disarankan sebelum final memilih lokasi, proses pemilihan lokasi dilakukan oleh ahli yang benar-benar berpengalaman dan harus mempertimbangkan semua faktor dan parameter agar pemilihan lokasi nanti bisa benar-benar dipertanggungjawabkan secara teknis, resiko yang terukur, dan tentu harapan terakhir adalah biaya investasi yang efektif. Demikian dampak yang fatal bisa dieliminir dengan pemilihan lokasi yang tepat.